Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Jumail Abdurrahman Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadina bi madadihi wa alwanihi wa ashabihi fid dharain. Amin. Faslun. Asbabu sujudi sahwi arba'atun. Sebab-sebabnya sujud sahwi. Sebab-sebabnya sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud lagi kita dikarenakan ada perkara yang kita tinggalkan. Itu namanya sujud sahwi. Umpama kita tak berjamaah. Umpama kita meninggalkan satu rukun, lupa. Setelah itu kita sujud sahwi. Assalamualaikum dulu. Setelah inna hamidun majid, setelah tahiyat kita sujud lagi. Sujud 2 menit. Subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Sujud pada subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Setelah itu assalamualaikum, assalamualaikum. Sujud boleh dikarenakan barang-barang selepah kita. Sebab sujud sahwi, sebab-sebabnya sujud sahwi itu arba'atun, itu ada 4. Al-awalu, adapun yang pertama tarku ba'din, yaitu meninggalkan satu. Tarku ba'din yaitu meninggalkan sebagian min ab'adi sholati, sebagian dari sholat abad, sebagian abadnya sholat. Atau ba'dil ba'di, atau sebagian-sebagiannya. Teman umpama kita meninggalkan sebagian dari sholat, sebagian, atau kita meninggalkan sunnah abadnya sholat, maka kita nanti di akhirnya kudu sujud sahwi. Artinya ada punya nomor 2, sebabnya kita sujud sahwi. Fi'luma, yaitu mengerjakan perkara, yaitu amdu, yang batal apabila sengaja melakukan perkara tersebut. Tapi wala yaqtulu sahwu, dan tidak batal apabila lupa. Idza fa'ala nasiyan, apabila kita melakukan dikarenakan lupa. Nomor 2, kita sebab sujud sahwi melakukan perkara apabila sengaja kita batal. Apabila tidak sengaja, yaitu apabila tidak sengaja melakukannya, maka tidak batal. Nomor 3, umpama contohnya sengaja kita nambah dua sujud, umpama kan sujud itu 2 kali, tambah di kita situ. Kalau kita sengaja kan bisa batal sujud kita, tapi kalau tidak sengaja kan tidak batal. Tiba-tiba kita tidak sengaja kok sujud 3 kali, maka setelah itu kita harus sujud sahwi. Contohnya kita sujud kan tetap 2 kali kita sujud. Kalau sengaja kan pasti batal karena nambah 1 rukun. Kalau tidak sengaja berarti kita kudu sujud sahwi. Paham sih? Nah, contohnya Adali itu ada pun nomor 3. Nomor 3 nak nuruk ini yaitu memindah 1 rukun. Fikri ini seperti kelakuan. Contoh, setelah kita ruku kan pasti iktidal. Tiba-tiba kita harus sujud, lupa kita. Setelah itu kita ingat, maka itu namanya mindah 1 rukun. Ruku itu rukun, iktidal itu rukun, sujud itu rukun namanya. Jadi dipindah semua dikarenakan kita lupa. Mahtimal ziyadati asalta betul. Ila ghairi mali, pada dia yang bukan tempatnya. Contoh seperti kita beberapa TH kan kita foto aruku tadi. Aruku. Dapat TH salat aruku. Aruku kan itidal. Umpamana dipindah setengah rukun setelah Fatihah kita langsung iktidal. Fatihah kita ruku. Sebenarnya kita harus iktidal lagi. Pasti tidak kita langsung ke bawah, pindah. Kalau pas enggak, begitu. Dia pindah setengah rukun bukan tempatnya, itu salah satu penyebab kita pun enak kok udah pasti mindah rukun umpama, maka kita kudu sujud sahwi. Contohnya
Kita baca Fatihah lah gampang. Baca Fatihah. Baca Fatihah di saat kita sebenarnya baca Fatihah itu kan posisi kita berdiri. Ini tidak. Di saat sujud kita baca Fatihah. Sujud kita baca Fatihah. Kalau kami enggak nih ya. Fatihah ini kan setengah rukun nama dari sebagian rukunnya sholat. Sedangkan posisinya Fatihah sebenarnya posisi kita berdiri. Pas sujud kita baca Fatihah, nanti minta setengah rukun nih ke namanya. Nah, contohnya nih kan. Ar-Rabi ada pun yang nomor 4 itu kita ingat sujud sahwi. Ar-Rabi ini nomor 4 iqa urupin panekaan bagus rukun fi'lin sebagai kelakuan. Ma'timali zati azarta nambahin. Kaungan nambahin. Nomor 4 yaitu ane bagus rukun. Contoh kita asujud kan cengat-cengat 2 rukun sholat kan asujud cuma 2 kali tambahin sedikit nih kan kapan lihat tambahin nah, kita udah bertahiyat pas ragu kok tidak saya itu sujud 2 kan sujud 3 umpama ya udah kita langsung sujud sahwi nih namanya bacanya sujud sahwi subhanalladzi la yanamu wa la yasjud subhanalladzi la yanamu wa la yasjud. Langsung assalamualaikum. Sekian tahiyatul boleh karena tahiyatul udah selesai. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatin. Jadi sekolah sujud sahwi itu kita dikarenakan ada perkara yang kita tinggalkan. Lupa dikarenakan makanya sujud sahwi. Wan innaka hamidum majid atau Allahumma shalli asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pas ragu sama sujud saya tadi itu 3 kan 2 ya 3 kan 2 macam 3 saya umpama nanti kan nambah setengah rukun udah langsung tambah sujud lagi subhanalladzi la yanamu wa la yasjud subhanalladzi langsung sujud boleh subhanalladzi la yanamu wa la yasjud subhanalladzi langsung assalamualaikum nah itu namanya sujud sahwi paham gitu. Sujud sahwi itu posisinya sebelum kita salam. Umpama kita sujud sahwi, Assalamualaikum, salam. Tak sah sujud sahwinya. Kalau sujud sahwi tersebut sebelum kita Assalamualaikum. Kan terkadang kita kalau kita jatuh nggak sujud boleh imam. Padahal kan imam mungkin kan ragu, mungkin berdepan semindah rukun atau kan mengalahkan suatu perkara, maka imamnya sujud sahwi. Ya makmum kudu sujud sahwi, iya. Itu namanya sujud sahwi. Sujud sahwi sebelum mengucapkan assalamualaikum. Langsung mari subhanallah. Langsung assalamualaikum. Jadi tahiyatul Allahu a'lam bishawab. Bagus. Islamnya? Hah? Oh. Tadi mutalim bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Zyarji, qala al-Imam Zyarji rahimahullah taala wa nafa'ana wal muslimin wa amadana bi madadihi wa anwarihi wa ashabihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah. Kalau menyebut asma Allah Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Alhamdulillah dengan sejenak kewajiban kita kali Allah. Alladzi sabana Allah faddala sing utamaake Allah bani Adam ada anak Adam bil ilm kelaban ilmu. Jadi anak-anak Adam manusia ya. Bi Allah taala sedang mujib andi ilmu. Ini kan? Andai kata tadi ilmu dapat pada ilmu. Timul jenis seorang kelaban ilmu. Wal amali bal ngelakon aja ke ilmu. Nah, maka di ilmu muntah elakon kita muncul. Jadi sebelum Allah dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, engkau akan memuliakan anak-anak Adam, dikarenakan situ, dikarenakan dia punya akal. Nomor 2, dikarenakan dia punya ilmu. Andai kata cabut akal di Allah berilmu, tidak berbeda sampai. Memang tadi akal. Akal ini dan badan, tadi mandi, jadi badan.
karena Nabi Allah Ta'ala ibtidaaki manusia, anak-anak Adam dimuliakan oleh Allah dikarenakan dia punya akal, bisa membedakan, oh ini dosa, oh ini orang tua, oh ini guru, oh ini najis, dikarenakan punya akal. Oh dia makanan nasi Bukhari, Indomie, dikarenakan punya akal. Andai katanya cabut akal di Allah, maka tidak akan bisa membedakan di mana Indomie, di mana nasi, di mana rumput, tidak bisa. Jadi bersyukur kita ya, di Allah Ta'ala bareng akal, bareng ilmu, mantar ilmu kita, mantar berakal kita, di Allah Ta'ala kita punya dia, mantar ilmu kita, bareng ilmu sabarokah manfaat, amin Allahumma. Maka ini kan Tabuna Imam Syafi'i, segala puji bagi Allah yang telah Allah memuliakan, mengutamakan kepada anak-anak Adam, pemuji Allah Ta'ala anak-anak Adam tersebut bil ilmi, kalaban ilmu wal amali ban ngelakuaki. Pemuji atas apa? Ala jami'il alam, alas alam semestanya. Itu menusriban di ilmu elakonaki lebih mulji daripada alam semesta. Ben jin lebih mulji menusah. Dan malaikat lebih mulji pun berusaha mulakan ilmu yang malaki. Satu bukti, malaikat tak salat 5 waktu lah. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh belum kan malaikat. Cuma malaikat duhur betul, asar tidak. Umpama dia maghrib betul, isya tidak. Berarti kan koran. Jadi saking muljun anak Adam di Allah Ta'ala mengandung muljun lebih cepat, lebih muljud daripada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu bukti, fakta mengatakan bahwa mana Adam lebih mulia dari makhluk alam semesta. Beda nabi dari malaikat. Ada nabi dari anak-anak Adam. Beda bahwa manusia lebih muljud daripada manusia saya tak cuma Allah lah. Nyalikan. Beda manusia, beda Rasul yang kan dari jin. Tidak ada. Jadi manusia mereka mengkarung mulji ya juna Allah Ta'ala, isi ibadah yang semua itu lebih mulji daripada malaikat, lebih mulji daripada jin, bahkan lebih mulji daripada alam semesta. Di alam manusia mereka lebih mulji. Buktinya para nabi, para rasul Allah mengangkat dari keturunan anak-anak Adam. Makanya kita nikah mandi ilmu, lakoni ilmu ala jamil alam, atas alam setujun alam, setujun alam. Bilikir, batu bilikar bertasbih kepada Allah. Tapi ingat, anak Adam semujuk Allah Ta'ala, jangankan cuma tangannya, semua bulu-bulu atas dikepri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian atas dikepri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setujun organ tubuhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di manusia mereka mengandung muljud lebih muljud daripada malaikat. Malaikat umpama tak maksiat karena mereka tadi sakwet, tadi pengatar tak terlalu bini, tak terlalu laki, tak terlalu sogi, tidak, tak terlalu yaga yang tidak menonton. Ya sebenarnya ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya manusia kalau rosak, bujat, lebih parah daripada lebih parah daripada binatang. Satu bukti sekarang, satu bukti homoseks, satu bukti lesbi, laki pada laki, bini pada bini, berbeda satu bini pada satu bini, enggak, tak keren enggak. Berarti sebut Allah Ta'ala Al-Quran betul, baru obol sebut Allah Ta'ala. Manusia kadung sesat, kadung parah, lebih parah daripada daripada binatang. Kadung sarang. Satu bukti, yang laki pada laki, yang bini pada bini, kan kita berarti. Mau sampai tak keren mau aja. Sampai bini, kalau sampai bini, amin, acinan cin, tak keren enggak, tetap nyari sampai laki dan bini. Nah, ini sebaliknya, manusia kadung muljud, ya dina Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih muljud daripada malaikat. Tapi sebaliknya, manusia kadung bujat, lebih parah daripada binatang. Para manusia ya. Makanya kita ini memang Allah Ta'ala dari manusia, mengasasa akuna, manusia
seiring dia Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa salatu dengan rahmat wa salamu dan keselamatan ala Muhammadin atas Gusti kanjeng Nabi Muhammad Sayyid Gusti Nabi Muhammad ka Sayyidil Arabi, gustinya orang Arab. Dan Arab Gusti kan bangsa atau suku paling mulia di dunia ini, suku Arab, bangsa Arab. Bab suku ya. Saya tadi tak bahas lu masalah takwa dan lain. Bangsa ataupun suku paling mulia itu suku Arab. Ya, suku Madura, suku Melayu, suku Dayak, suku Bugis, tidak ada apa-apanya itu. Tetap suku yang paling mulia yaitu suku A atau suku Arab, bangsa Arab. Bab suku. Adapun di sisinya Allah yang paling mulia tentunya sebab satu, itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia dalam mingrat, walaupun dia suku Arab pun, kalau dia takwa kepada Allah, maka dia tidak ada apa-apanya, karena inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulianya kalian semua di sisi Allah, kebun Allah, atqakum yang paling takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling takutnya kalian semua kepada Allah. Wassalatu dengan rahmat, wassalamu dan keselamatan ala Muhammad atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Arabi, gustinya orang Arab, wal ajami dan orang ajam. Kan semua ini selain suku Arab itu namanya bangsa ajam. Bahasa Arabnya ajam. Ini ajam seakrunu di mana? Sekocak bangsa ajam itu selain orang Arab itu suku ajam. Orang Palestina, orang Amerika, orang Malaysia, orang Indonesia, suku apapun selain Arab itu dinamakan suku ajami. Tapi ada ranking nomor 2 tak ada suku, ada tetap suku itu paling banyak suku yaitu bangsa Arab. Nomor 2 tidak ada, nomor 3 tidak ada, apalagi harapan kunta ada ini. Ada harapan dalam suku ini masuk bangsa ini masuk tuh bangsa Arab. Nomor 2 Ustaz ada pada kaki ini kak, berbeneka. Makanya kita ini udah orang ajam, kita ini orang ajam nih bukan orang Arab. Ayo kita nimba ilmu dan lah kerjakan ilmunya, lakoni ilmunya. Harapan semoga ilmu kita barokah manfaat. Husnul khotimah, amin Allahumma amin. Wa ala alihi dan atas keluarga kanjeng Nabi, wa ashabi dan para sahabatnya kanjeng Nabi, sahabat saya Nabi ulum yang jadi sumbernya, yaitu yang jadi sumbernya ilmu-ilmu, wal hikami dan hikmah-hikmah. Jadi sumbernya ilmu dari kanjeng Nabi, sumbernya ilmu dari kanjeng Nabi, sumbernya hikmah dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, sumbernya rahasia juga dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Epatoron para sahabat, epatoron di Rasulullah, tabiin, epatoron boleh tabiin sampai ke ulama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama sebetul-betul ulama ejaan Allah Subhanahu wa taala, dia salah satu menerima warisan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Warisan ilmunya, warisan hikmahnya, warisan ujinya, warisan namanya warisan. Jadi dia Rasulullah itu lagi. Setiap ulama Allah dia yaitu menerima warisan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini warisnya cuma bertahtan, bukan benih warisnya cuma semuljaki, bukan hanya saja itu, tapi ujinya juga warisan. Beri warisan. Oh, mau Nabi sebelum fitnah tetap ulama Rasulullah kepada saya fitnah. Oh, mun seumama Nabi sebelum Rasulullah yaitu dihanati, ditentang oleh kaumnya, maka pasti ditentang juga. Ada juga ulama kanjeng Nabi yang ditentang oleh kaumnya. Entah heran dia. Jadi makanya sebelum Rasulullah, al ulama warasatul anbiya, ulama mewaris para nabi. Wa ba'du falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ila al ilmi la yasuluna aw min manafi'i
wa tamrati wa yal amalu wan nashri yu'ramuna bima annam akhlatu tarakahu wa taraku syara'itahu wa kullu man akhta tariqa dhalla wa la yunalul maqsuda qalla aw jalla wallahu a'lam bissawab. Selam Gus. Kemaulian. Merubah. Sarta soteh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-habib as-sayyid qala al-ma'alib al-habib as-sayyid al-alim al-lama Syekh Abdullah bin Husain bin Tayyib bin Muhammad bin Hashim al-Alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa ahmadana bi madadi wa anwari wa syarif bidaraini amin. Ada yang bisa sana. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Syurutut taharati, syarat-syaratnya suci. Taharah itu suci. Al-Islamu kutu Islam. Berarti orang kafir, apapun bentuk orang kafir tak bisa dikatakan suci. Taharah itu harus orang Islam. Paling beliau kalau bersih ya bisa dikatakan bersih. Tapi kalau dikatakan suci tak bisa. Tak bisa. Makanya mau naring warok nikah tak mau ada tempat-tempat orang kafir. Karena tak bisa beda suci bisa. Dan cuma bisa beda bersih. Karena syarat suci tersebut kudu Islam. Oh mun sama suruh bener Bang Sudin sok-sok ya masuk akal karena ada Islam. Oh ju kelam jenis seribu aja sok tak masuk akal karena dia tuh kafir. Nah dan itu kok bisa begitu sendirian tak tahu cara sok tak tahu bagaimana najis tidak tahu masa dikatakan suci tidak bisa nikah. Nomor 2 watam nisbun kutu pinter. Makanya Islam keluar dari anak-anak Islam contoh seperti Hasan ikut tak suci tak bisa karena dia tuh kita pinter walaupun anak Islam. Dan bersih kata token sebenarnya ada rasaannya. Ada apa di bersih kata. Belum tak suci kan dia tak tahu najis sih. Bukan najis berapa persen? Tahun ini itu lebih. Mancore najis apa san? Tahun nih. Masa ada kau tahu di saat biasa sasan ni pak eko casut ke pun tenten bersih mun bersih. Karena syarat nomor 2 kudu tamyiz, kudu pintar. Maka anak Islam. Nomor 3 wa adamul mani boleh tak ada barang yang mencegah. Min usulil ma'i dari depan aing yang maksudi dak barang sebeco. Contoh itu beri ceng saya beri umpama beri lokah beri dere najis kan berarti kan pernah mutanajis gitu namanya karena tempatnya najis mutanajis. Tangan saya ibu beri ceng sesuatu ya kotu dia paing muntah ada paing telah aseram ternyata ada paing berarti kita bersih aing kotu depan kan. Nah, contoh seperti di perbal kau tidak aing baru dikatakan suci. Wa saya lanu ban boleh kau tu makhili aing kau tu beri aing kau tu makhili aing karena salah sejarah kau tu diantara kau tu aing mau pas suci mau tidak aing tak bisa kau tu beri aing yang kita tidak aing wa iyakunal mau mutahiran dan boleh kudu airnya kudu suci. Maka beda air tak suci, yang ku tak bisa ya contohnya. Beda air kena najis, air kena najis, beda najis. Mau membersihkan teh kan, ia pakai najis. Karena tak bisa ngelengaki najis apabila bersumber dari barang najis. Tak bisa bersih barang senajis kecuali barang bersih. Nah, tak bisa macam masuk barang najis kecuali barang suci. Mana menikah beda orang beling pada belingnya ayolah kakak kita
kata cek yang bendeng rapa mana motor cek laju cuma mah Khalil mulai sakit sila pada bendeng nak bisa sebisa itu tak bendeng tak berkebut jangan Khalil saya kaki mana motor cek balik sampai apa beng lama tengan sampai bilu ada apa tuh tak dengan tuh tebel lagi cing kaki pada gue deh tak bisa mendereng beleng kecuali orang yang tak beleng. Ini satu bukti sekarang Saifuddin bin Iyad itu ketuan perampokan wah kakap akhirnya sering wali nih kata kemudian pendek cerita di tengah-tengah perampokannya ngocak hei prajurit kok nak biar saksinya mulai situ yang kota rampok kembali ke pihak hartan orang ini begal raja kelas kakap itu kakek nolok kok iya tak nolok iya kan amulai biar itu kapan lepas ngecem ini tumben kan ketua remah romora insaf engkau setiap enter ke Mekah engkau nyari guru saudara kakek nolok kok mayu takut begal mayu saya biar tekan lah abu anoro kapi ya dia bapak ketua aduh pada emak emas dia senyak banyak emas perak kita searah pokok dia ya kan kakek pokok bagi kapi aja kering goreng bagi kering goreng engkau betano mulai setiap engkau ambuh engkau enter ke Mekah engkau nyari guru akhirnya bagi kapi akhirnya pas noro kapi akhirnya noro kapi ada kutu beres kutu beres orang sih bisa nambahin orang sakit orang sakit bersakit itu bisa nambahin ya nikah saya itu sakit kalau itu sakit tak bisa jendet tidak badan nyari kering semua beres nikah Allahumma sholli ala Muhammad bayas mahu imakhalatin ta'irin yastagnal mau anhu wala yataghayyara binajisin walau taghayuran yasiran ben boleh sarung suci nikah kutu aingnya tak campur ke ben najis atau tak dekat ben bareng najis mendekat ben najis sehingga naman pas obe ya tak bisa ya walaupun obe sekonik begini contohnya ini bak contohnya ini bak soceh bak nikah sebenarnya airnya suci asli samping bernajis samping bak bernajis kan bocor sehingga masuk ke bak baunya kapan itu bau najis berarti kan namanya obe benih air boleh bau najis ya padahal sampingnya cuma tak bisa gini lah lagi karena dari nama yang asli berubah lah berubah gitu. Saya tanya akhir apa? Wah najis ya contoh beri catong tak tepak kebak sama sekali nih tak tepak sama sekali ini badan lemebak contohnya ini badan lemebak tapi catong boceng tak mampu tak kena sama sekali nih kak kan sinjung boceng nih kak udah walaupun dia tak kena najis tak bisa menyuciaki karena dia nama yang asli boceng tanya akhir apa ya? Air catong kan beda mana dari air asli dia air apa? Catong dia ya lah tak bisa mensucikannya walaupun tak kena kebak memang kena kebak kuning bahas kan begitu ini semak berkebak catong kan bocong catong semua sehingga namanya saya tanya akhir air apa ya? Air catong dia tak bisa najis walaupun jangan benih kebanyak kan bener sekoni membik najis mengkena najis gula pun tak kena najis pas di nama yang asli tak bisa apalagi kena najis contoh beda air satu bak ataupun satu ember kena kan cek gitu lanjut tak sama sekali air apapun ini baunya tak ada sama sekali kena najis pasal baunya tetap mutanajis tak bisa yang tulis sama sekali nikah wallahu a'lam bishawab terakhir bismillahirrahmanirrahim kalau Syekh Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi
rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa aswarihi fid dharain amin. Gimana kan? Wa kadzalika nasu ini fil muhasabati. Kadzalika nas seperti kecukan manusia. Begitu juga manusia fil muhasabati dalam dalam perhitungan amal, hisab. Lagi manusia kapan dihitung amal, hisab di Allah Ta'ala. Salah satu tobaqatin itu ada 3 tingkatan. Kapan dihitung tapi amal manusia hisab, hitung, berhitung pelakuan umur dah, ini tanya aki tapi ini dan itu tanya aki tapi dia bisa dihisab, maka ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Tobaqatun 1 tingkatan, yuhasabuna hisaban yasira, yaitu dihisab oleh Allah dengan sekejap, tenang. Manbitong salatah, mereka udah. Wahum, siapa mereka? Hum al-atqiya, yang pertama orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya banyak. Tanya situ contoh kapan beres sudah. Contoh, tanya salatah orang yang takwa, salat. Tanya bahasannya haji. Sudah konek penyakit lain, penyakit dikit, penyakit langsung, yaitu bermasuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang dihisab sedikit oleh Allah dan cepat Allah masukkan ke surga? Dia al-atqiya, orang yang pada takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang takut betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ta'abid pada banding seumpama pada polisi, berrazia, prit yang razia, seret tanya SIM, punya SIM, ini Pak ada SIM, tak meriksa kesepian, langsung oh SIM ada langsung, padahal bisa periksa beda, sepionnya ada, abena tak botak semua, kena dihisab sebentar oleh Allah, maka langsung orang ada dia naik takut kepada Allah langsung masuk. Jadi razia itu gambaran daripada akhirat. Makanya mengenai kepada razia berdosa abdi, berdosa langsung, berdosa sekecil, itu gambaran daripada akhirat nanti. Nomor 2, watobaqatun. Nomor 2, yaitu ada yuhasabuna hisaban syadida, itu dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah. Kalau berhisab perhitungan sangat luar biasa. Perwat. Wah, neta. Tumma yuhlikuna, tanya aki dari Allah. Tanya aki kelambinya. Tanya aki kendaraan. Tanya aki tanam. Tanya aki sobone. Tanya aki bulu-bulu roma-roma deh. Bulu-bulu tanah tanya aki. Tanya aki kelambinya. Jadi terus nih katanya agak nikah. Ini kerewat nih. Mulai pas pada balik ke bentuk ke rawat positif pasti ke neraka. Boleh tanya tapi pesannya dari mana? Atau belanjaan ke mana? Napas arona nyabana pandangan buru. Dan ini ke hisab dan syadidah, hisab yang sangat bagus, hisab seruat mereka, berhitungan luat mereka. Nanti anak berempah, anaknya pada mau umur berempah terus nikah. Dia mulai berbanding ke setengah aki, maka celaka kita. Naudzubillah. Pasan lu ya bukan penyakit mulai dari kita mukallaf umpama umur 100, berarti belum boleh 5 tahun penyakit per detik per bulan semenit kita ditanya ya udah tak bisa lolos nih, melepas dipersulit pada benih kan tak akan bisa lolos kayaknya lagi udang udah lagi rajian deh remes tuh seret yang rajia setengahnya mas sepionnya lengkap berbus terus terjebak itu agar bisa keluar. Oh bannya ini baru beri, oh ya anak berbus terus dia apa kau kemang tak ada beda kalau mulai hisab sangat mereka jadi kita tak bisa menerima boleh melainkan cuma kita apa orang mana yang kafir pada masuk neraka Allah Subhanahu
Imunnya boleh tanya aki keluarnya abdok, keluar masuknya boleh tanya aki, dengan kita tanya aki, kulina kita tanya aki, tego kita tanya aki, jalan kita tanya aki, kelakuan nak lambina, berjuta kelamut. Pernahkah kita hitung di lambag? Dari kita bukanlah pemodern beratus kelamut atau ya bahkan insya Allah banyak atasan boleh, insya Allah mun boleh beda, mun cekini ya, akhirnya kita. Loh, Ismail, organ tubuh Ismail beda sarungnya, beda kelambina, beda jema, beda songkong, beda seberdema, ngelema. Allah, tanya, nah ini kata masuk bisa sangat. Tumayuh lakuna wahum kufar, tumayuh lakuna maka kare dihancurkan atau banyak perosak manusia seperti bernikah. Siapa mereka? Adapun orang yang dihisap yang sangat perih, sangat sulit. Al-kufar yaitu orang-orang kafir. Mereka tidak bisa menghina. Hespo luar biasa. Nomor 2 paling gampang. Nomor 3 watobakutun. Adapun tingkatan yang nomor 3 yang dihisap pada hari kiamat nanti oleh Allah, yuhasabuna, dihisap manusia tersebut. Winakosuna dan diicap manusia tersebut, icap eteliti tummayunjuna, setelah itu selamat. Wahum adapun manusia pada bandika al usotu paneko orang-orang Islam sidrat kata Allah Subhanahu wa taala. Nah nikah nomor 3 pada orang Islam sidrat Islam laki tambini hesab tak lolos tapi icap ya laki mukmin. Sekarang Islam masuk lu penjara kalau berada Allah Taala lepas masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita nikah pas tanpa hisab langsung masuk ke surga, andai kata pun seumpama kita harus mampir ke neraka karena dosa kita saking bonyong saking apa-apa, tapi mati kita Islam beriman, kita lagi syukur mereka. Mengapa? Karena mati karena Islam beriman, akhirnya di Allah Ta'ala kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.